organ, dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Jangan lupa like, tekan tombol lonceng, dan subscribe. Satu, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernafasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. 4. Laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung atau jakun terbentuk yang disusun oleh
beberapa tulang rawan. Pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. 5. Bronkus atau cabang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakannya hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi, disebut dengan bronkiolus. Cabang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang yang kecil akan masuk ke dalam paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. 6. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkiolus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.